Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. In ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nari, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua, sedikit maupun banyaknya, semua harus kita syukuri. Dan Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan hal tersebut dalam firman-Nya, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingat saya, maka saya akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Kemudian kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah jallat qudratuh agar kita semua diberikan thabat dan istiqamah dalam menapaki dan meniti sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, terutama kita hidup di zaman keterasingan di mana sunnah dianggap sesuatu yang aneh, asing. Beruntunglah bagi mereka yang dianggap asing. Tuba lil ghuraba. Kita akan lanjutkan insyaallah taala pembahasan kita tentang thamarat at-tauhid, buah manis daripada tauhid. Kita sudah mengambil yang pertama pada pertemuan yang lalu, bahwa tauhid akan memerdekakan manusia dari penyembahan, dari ketundukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah berbicara banyak tentang hal tersebut. Sekarang kita masuk ke buah manis tauhid yang kedua. Disebutkan oleh penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, takwinu syakhsiyah al-muttazinah, bahwa dengan tauhid yang ada pada diri seseorang yang jauh bersih dari kesyirikan dan cabang-cabang kesyirikan, itu akan mentakwin, membentuk syakhsiyah, yaitu kepribadian muttazinah, kepribadian yang kokoh, yang kuat, yang tegar, tidak mudah terombang-ambing. Dalam artian dia punya pendirian, bukan tipe orang yang mudah dibawa ke sana ke sini, enggak mudah dia. Dia punya pendirian teguh, sabat, enggak mudah goyah, yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ada orang yang seperti orang bimbang, enggak bisa memilih, bimbang antara ikut enggak, milih enggak, dan seterusnya, bimbang. Bisa jadi itu efek daripada lemahnya ketauhidan pada diri seseorang. Karena tauhid kalau udah nancap pada jiwa atau diri seseorang, maka dia akan mentakwin, akan mendesain, akan menjadikan seorang hamba tersebut memiliki syakhsiyah muttazinah, memiliki syakhsiyah yang kokoh, punya pendirian, tegar, tidak mudah terombang-ambing. Pikirannya itu enggak kesana kemari, fokus, jelas, enggak rancu, yang sekali cintaikan Allah Azza wa Jalla. Tauhid itu jelas enggak? Jelas ya? Hanya satu arah, Allah Azza wa Jalla. Jelas, wadih, jali. Adapun syirik itu rancu. Sesembahan yang diminta selain daripada Allah,
makhluk-makhluk yang diminta selain daripada Allah Azza wa Jalla, ya, baik benda mati maupun yang hidup dan seterusnya, yang diminta, yang diharap selain daripada Allah Azza wa Jalla, itu akan membuat hati seseorang bimbang. Nggak usah jauh-jauh lah, antum kalau ada yang dulu percaya sama kelenak-kelenik, lihat, rasakan gimana hati itu apa ya, selalu dalam kerancuan, kebimbangan, nggak tenang, nggak tentram jiwa itu. Karena dia tidak sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya jiwa kita, hati kita ini tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam semua bentuk peribadatan. Entah itu doa, nazar, khauf, takut, raja, harap, tawakal, bersandar hanya kepada Allah dan seterusnya. Akhirnya tentram, tenang. Semua kita kembalikan kepada zat yang as-samad, yang bergantung kepadanya semua makhluk. Tentram jiwa ini. Jadi tauhid itu jelas, ya. Tauhid itu, ya, jalurnya, arahnya jelas, nggak bikin bimbang. Adapun, ya, selain tauhid, ya, lawanan tauhid, kesyirikan, itu membuat orang bimbang, nggak jelas hidupnya, ya, rancu, ya. Yang sekali cintai, nggak punya sandaran, nggak punya, ya, apa, kepribadian. Mudah-mudahan antum paham maksud saya. Kemudian beliau mengatakan, "Fattauhidu yusa'idu ala takwin syakhsiyah al-muttazinah." Maka sekali lagi tauhid ini menolong, membantu untuk membentuk daripada kepribadian yang kokoh, kepribadian yang memiliki pendirian yang teguh, gitu loh. Enggak mudah diombang-ambing. Datang orang ateis, enggak dianggap sama dia, enggak didengar, ya, nyimpang deh, karena tauhidnya udah kencang. Ya, datang yang bawa-bawa kelenak-kelenik, kejawen dan seterusnya, enggak laku bagi dia. Sama seperti kemarin pas tausiah pernikahan, saya sampaikan Ustaz Ma'mur, ya, pas tausiah pernikahan putrinya, ya, itu kita sudah ngaji tauhid, ngaji akidah, ya, dan sudah paham di antara tradisi-tradisi jahiliyah, keyakinan-keyakinan menyimpang jahiliyah, bahwa ada hari baik, ada hari buruk. Oh, kalau kita nggak laku itu, karena kita udah punya tauhid, udah belajar tauhid. Coba kalau nggak ngerti tauhid, bisa jadi sampai sekarang kita masih punya keyakinan ada hari bagus buat nikah, ada yang nggak bagus buat hari nikah. Bisa jadi begitu toh. Tapi karena kita udah ngaji, nggak laku itu jahiliyah semua. Ya, karena yang punya keyakinan ini hari bagus, ini bulan bagus, ini hari nggak bagus, ini bulan nggak bagus, itu jahiliyah. Asli itu jahiliyah, ori jahiliyah. Jangan sampai kita, ya, orang-orang jahiliyah meyakini misalnya menikah di bulan Syawal itu adalah apa? Isyalah. Entah salah satunya mati, entah berantakan, cerai dan seterusnya. Makna Syawal itu menurut mereka. Jadi mereka tasya'um, ya, berburuk sangka dengan bulan Syawal, dianggap Syawal itu bulan celaka, bulan enggak bagus untuk, ya, membina rumah tangga, untuk menikah dan seterusnya. Waliyadzubillah. Maka keyakinan-keyakinan seperti itu dibantah oleh Nabi SAW dengan beliau menikahi ibunda Aisyah di bulan Syawal. Sebagaimana dalam hadits Bukhari, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Nabi SAW menikahi saya di bulan apa? Syawal, untuk membantah keyakinan, ya, menyimpang jahiliyah tersebut. Ya, dan ini sudah tertanam, kita udah ngaji, udah belajar, hadisnya jelas, tertanamlah di hati kita. Maka kalau ada orang yang berbau-bau kelenik seperti itu, yang berbau-bau, ya, keyakinan-keyakinan yang enggak jelas seperti itu, enggak laku, sudah bertentangan dengan tauhid yang sudah menancap dalam hati kita. Enggak laku. Apaan sih, ngomong apa sih, Pak? Gitu loh. Sekali cintai, karena sudah muttazinah, udah kokoh, udah pendiriannya udah kokoh di sini, enggak goyah sedikit pun. Hatta dengan yang berbau syirik ringan sekalipun kelihatannya, enggak laku. Sekali cintai, itu kalau tauhid sudah nancap, ya, maka penting untuk terus kita perdalam tentang ilmu tauhid ini, ya, untuk kita tuntut, belajar, ulang-ulang tentang tauhid ini. Nabi saja, ya, 13 tahun fokus dakwahkan tauhid, mendidik tauhid di kota Mekah, menunjukkan urusan tauhid itu enggak ringkas tapi panjang dan luas pembicaraannya, sampai kitab-kitab tauhid yang ditulis para ulama itu berjilid-jilid,
menunjukkan urusan tauhid ini penting dan luas pembahasannya jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Baik menyangkut atau mencakup uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat, panjang pembahasannya. Jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi tauhid itu akan menolong, membantu untuk membentuk kepribadian yang kokoh, tegar, punya prinsip gitu loh. Ya, yang sekali cintai Subhanahu wa taala. Allati tamayyazat fil hayati wijhatuha, ya, wa tawahhadat ghayatuha. Ya. Maksudnya bahwasanya apa? Ya, cara pandang hidupnya itu jelas. Ya. Dan arah hidupnya juga jelas gitu kan. Cara pandang dia dalam kehidupan jelas. Ya, arah kehidupan dia mau kemana, dia udah jelas tahu. Yang sekali cintai karena Allah SWT. Itu kalau orang yang sudah punya tauhid yang bagus, ya, dia faham, dia belajar tentang tauhid, insya Allah hidupnya itu jelas, lurus, ya, punya prinsip gitu, nggak terombang-ambing. Duduk sama orang yang suka klinik, oh iya ya, percaya aja. Ya, duduk sama dukun, ngomong sama dukun, oh iya ya Pak ya, iya, dan seterusnya. Padahal dukun satu benernya 100 dustanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian falaisa laha ilahun ay falaisa laha illa ilahun wahid. Ya. Maka seorang mukmin itu dia tidak memiliki kecuali satu ilah, tattajih ilaihi fil khalwati wal jalwah, yang dia ya menghadapkan dirinya kepadanya baik dalam keadaan ya khalwah sendiri maupun dalam keadaan jalwah di halayak ramai, ya, di hadapan manusia. Ya, dia tidak memiliki sesembahan melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Hatinya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak ada patung, enggak ada pohon, enggak ada penunggu ini, penunggu itu, enggak ada jimat dalam hatinya, enggak ada pelaris-pelaris, tidak ada, dan yang lainnya yang berbau-bau syirik gitu, enggak ada. Enggak ada tatayur, khurafat, takhayul dalam hatinya, enggak laku. Hanya Allah. Allah hidupnya itu digantungkan dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada percaya jimat. Wah, anak kalau enggak pakai jimat ini kalah, anak perang berantem sama maling, perampok dan seterusnya. Enggak ada itu. Hatinya ya Allah. Allah yang nolong, Allah yang bantu. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah pertolongan melainkan datang dari sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalal, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Ya. Nah, itu. Kemudian jamaah yang saya cintai, wa tad'uuhu fis sarra'i wad dharra, ya, yang dia munajat, yang ia minta kepadanya, kepada ilah yang wahid itu yaitu Allah Azza wa Jalla, yang dia minta, yang dia seru, yang dia berdoa kepadanya, ya, fis sarra'i wad dharra. Lihat, menunjukkan bahwa jemaah jangan sampai kita berdoa sama Allah, ngarep sama Allah, munajat sama Allah hanya dalam kondisi apa? Dharra. Sarra pun kita minta kepada Allah. Apa itu sarra? Lagi lapang, lagi enak, semuanya serba ada. Minta sama Allah. Ya, mau musim corona, enggak corona, tetap berdoa kepada Allah. Ini kan zaman sulit nih kata orang ya. Musim corona ini tetap berdoa kepada Allah, apalagi ya. Sebelum corona aja kita ibaratnya harus terus dia meminta, munajat, berdoa kepada Allah. Apalagi dengan adanya corona ini, serba sulit, macam-macam. Sebagian merasakan dampak yang luar biasa dari corona ini. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan pas enggak corona minta sama Allah, pas corona mintanya kepada selain Allah. Ini musibah. Ini petaka di atas petaka. Wallahi dia kelaparan tapi tetap mentauhidkan Allah, enggak syirik. Itu lebih mending dibandingkan dia apa? Bergelimang makan enak ibaratnya, akan tetapi dia apa? Dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mending kita mati karena kelaparan jemaah tapi di atas tauhid dibandingkan kita ya buncit perut kita ibaratnya, ya, kena kenyang makan, ya, tapi apa? Di atas kesyirikan, ya, di atas dosa, di atas maksiat, waliyadzubillah. Kemudian falaysa laha illa ilahun wahid tattajihu ilaihi fil khalwati wal jalwah
wa tad'uuhu fis sarra'i wad dharra. Dia minta kepada Allah terus dalam keadaan dharra, lagi susah, sarra, lagi senang, terus minta kepada Allah Azza wa Jalla. Anda sering sampaikan, nasihatkan jemaah, jangan kita kenal, jangan kita muamalah sama Allah seperti kita muamalah sama teman. Sebagian orang dia muamalah sama temannya gimana? Kalau dia lagi susah, itu ditelepon terus temannya, di WA terus temannya. Oh, cari-cari alasan supaya dibantu. Ya toh? Kalau lagi susah, lagi butuh misalnya. Ya, tapi kalau dia lagi lagi naik daun, usahanya lancar dan seterusnya, teman yang dulu suka bantu dia dilupain sama sekali. Hatta orang tuanya meninggal atau bahkan temannya sendiri meninggal, nggak ada cari-cari kabar, nggak ada datang-datang. Ada orang bermuamalah dengan temannya seperti itu. Yang ajibnya, lebih ajib lagi dan aneh lagi, ada pula orang yang bermuamalah dengan Allah seperti itu. Ketika dia lagi enak, ya, dia lupa sama Allah. Tapi kalau dia lagi susah, baru dia sok soleh, sok ingat Allah dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Nah, sekali cintai karena Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, ketika dia lagi susah, dia cari dia ingat sekali lagi, dia ingat Allah, dia berdoa sama Allah, tapi lagi lagi enak, lagi cukup dan seterusnya, lupa dia sama Allah. Jarang tangannya terangkat lagi. Ketika dia lagi sulit, ya, itu Masya Allah, tangannya setiap saat terangkat. Ya. Ada kesempatan diangkat tangannya berdoa, munajat kepada Allah. Tapi tatkala dibentangkan bagi dia pundi-pundi dunia, sudah mulai pensiun berdoa. Yang Rasul bersabda, inna ajazakum anid doa. Orang yang paling lemah di antara kalian, yang paling lemah dari berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ada orang sebagian seperti itu jemaah. Ketika dia yang tadinya mungkin kalau sebelum qomat itu rajin mengangkat tangan, pas dia anaknya sakit, kekurangan harta benda dan seterusnya, dia minta semua. Kiri kanan orang sudah minta semua, berdoa semua. Dia pun berdoa karena lagi butuh. Tapi ketika dia lagi semuanya pada punya, ya, lengkap dan seterusnya, bingung dia. Minta mobil udah lengkap. Minta rumah udah kayak istana rumah saya, ya. Minta anak, Masya Allah, anak saya banyak, berapa? 11 dan seterusnya. Kuliah semua. Ya, cukup, istri, Masya Allah. Minta apa ya? Syukran ya Allah, sudah. Dia enggak mau berdoa lagi. Na'udzubillah. Padahal hatta kita dalam keadaan lapang pun tetap kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau dalam keadaan enak, itu beliau minta terus berdoa kepada Allah, enggak pensiun doa, berdoa agar ya, agar nikmat yang beliau dapatkan sallallahu alaihi wasallam itu dilanggengkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi isi doanya, doa agar nikmatnya dilanggengkan, agar nikmat yang sudah kita raih ini enggak dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena lagi cukup semuanya ada, terus kita merasa enggak ada yang perlu diminta, terus pensiun berdoa, ya. Ente nggak butuh surga, ente nggak butuh pelindungan dari neraka dan yang lainnya. Banyak yang perlu kita doakan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali cintai. Kemudian bi khilafil musyrik alladhi taqassamat qalbuhu al-ilahiyyah ay al-alihah wal ma'budat. Berbeda dengan orang-orang yang musyrik. Kalau tadi orang bertauhid, kalau orang musyrik itu hatinya bercabang-cabang, jemaah sekalian cintai. Betul apa yang saya sampaikan tadi, ya. Bahwasanya hatinya itu bercabang-cabang, ya. Jemaah sekalian cintai karena Allah SWT, rancu pokoknya, bercabang-cabang, ya. Dalam hatinya banyak yang diharap, banyak ya yang selain daripada Allah Azza wa Jalla, yang bahkan dia sembah, yang dia minta mungkin selain daripada Allah, itu banyak. Antum bisa bayangkan bagaimana rancunya, bagaimana bimbangnya, rancunya hati-hati orang musyrikin jahiliyah dahulu, di mana mereka meminta 360 berhala. Terutama yang paling besar, ada Latta, Manat, Uzza, Hubal. Antum bayangkan gimana bercabangnya hati mereka, Tuhan ini, untuk ini, untuk Allah musta'an. Kalau kita bertauhid, jelas kan cuma satu, Allah Azza wa Jalla. Ya.
Coba yang nyembah-nyembah Tuhan yang banyak itu, gimana itu bercabang hatinya? Ini itu, ini minta, ini juga harus disembah, ini juga harus diingat, pusing. Coba kalau ilahnya cuma satu, jelas yang kita ingat cuma satu, Allah Azza wa Jalla. Lah mereka Tuhan banyak, pusing. Ya, lihat orang Nasrani yang 3 Tuhan, Trinitas, dah pusing. Agama pusing itu. Ya. Islam jelas tauhid. Sekali cintai karena Allah SWT, enggak pusing-pusing. Makanya jemaah yang saya muliakan, di sini dibawakan oleh beliau, famarratan yattajih ilal ahya. Kadang dia hadapkan jiwanya, hatinya kepada orang hidup, ngarep sama orang hidup, sesuatu yang hidup. Mumarratan yattajih ilal amwat. Kadang-kadang ke orang mati, orang udah mati diminta-minta kadang. Ya. Dalam kuburan, entah dibilang keramat kayak kubur apa, wali ini, wali itu, naudzubillah, ya, rancu, ya, enggak punya apa, pendirian yang muttazinah, enggak punya, ya, apa, pribadi yang muttazinah, yang kokoh, punya pendirian itu loh, rancu hidupnya, enggak jelas orang yang enggak bertauhid itu. Yang masih cintai karena Allah Azza wa Jalla. Wa min huna qala Yusuf alaihi salam. Dari sinilah Yusuf alaihissalam pernah berkata, ya, Yusuf alaihissalam pernah berkata. Apa kata Yusuf alaihissalam? Dibawakan oleh Syekh di sini potongan ayat dalam surah Yusuf ayat 39. Ya sahibais sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ana mau bacakan dulu ceritanya jemaah, kita lihat ya. Antum bisa buka di surah Yusuf. Kita buka dari ayat berapa ya? Kita buka dari ayat 42 mungkin ya. Ya, atau 36 sampai 41. Coba kita buka, siapa yang bawa mushaf, buka mushafnya. Biar kita tahu ceritanya dulu. Dari 36. Ya, udah ketemu ya sebagian ya. Subhanallah, ini bagus untuk kita, makanya ana bacakan karena bagus untuk kita sedikit ambil faidah. Perhatikan ya. Ini cerita Yusuf ini jemaah. Nabi lo di penjara jemaah. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Ini awal ceritanya. Dan bersama dengan dia yaitu Yusuf masuk pula ya ke dalam penjara 2 orang pemuda. Antum tahu kisah kenapa Yusuf di penjara ya? Ya, antum baca surah Yusuf sebelum-sebelumnya tuh. Kemudian berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Dan yang lainnya, satu lagi 2 pemuda itu berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Ya, berikanlah kepada kami takbirnya, maksudnya tafsir mimpi itu wahai Yusuf. Ya, berikan kepada kami tafsir daripada mimpi itu wahai Yusuf. Ya. Kemudian ya sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang yang pandai menakbirkan mimpi ya. Kami lihat kok orang yang baik, orang yang soleh, orang yang pandai ya. Kemudian yang kedua di ayat yang 37-nya qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما
dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Enggak langsung main tafsir. Ya. Dia enggak langsung main tafsir aja Yusuf alaihissalam. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat apa kata beliau. Sebentar ini sensitif megang ini. Ya. Dia katakan, Yusuf berkata, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat ya menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Ya, yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Ya pastinya Nabi ya apa yang dia ketahui berdasarkan wahyu ya. Kemudian sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Coba, ini orang mimpi minta ditakbirkan mimpi, ditafsirkan mimpi, tapi Yusuf apa? Enggak langsung apa jemaah? Antum akan ambil pelajaran penting di sini nih, di cerita ini. Tolong diperhatikan. Santai dulu ya. Ya, jangan buru-buru. Jadi ini orang berdua minta apa tadi jemaah? Orang berdua pemuda mimpi. Dia minta apa sama Yusuf? Ditafsirkan apa? Mimpi. Langsung ditafsirin enggak sama Yusuf? Enggak. Ya. Karena seorang nabi faham ya bahwasanya apa? Ada yang lebih penting untuk disampaikan dulu sebelum yang penting. Mentakbirkan mimpi mereka dan Yusuf tahu takbirnya dengan ilmu dari Allah Azza wa Jalla itu penting buat Yusuf. Bagi Yusuf itu penting. Tapi ada yang lebih urgent, lebih penting lagi untuk diperkenalkan, untuk disampaikan kepada dua pemuda ini. Ini menunjukkan bahwa ya subhanallah dalam sejarah orang-orang saleh baik di kalangan nabi, para ulama yang dipenjara ya dengan kondisi terzalimi mereka masuk penjara tidak hanya nganggur saja di penjara tapi mereka apa dakwah. Yusuf dakwah enggak di penjara nih nanti ceritanya di dakwah. Dan yang didakwahkan apa jemaah? Politik Islam. Apa yang didakwahkan nanti di sini? Sejarah seperti ini mesti kita belajar, harus kita teliti, tidak kita pahami. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Enggak ada nyusun strategi begini, enggak ada. Hanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu yang seperti itu. Ini dia melihat skala prioritas Yusuf alaihissalam. Makanya dia curhat dulu, dia bilang dulu nih. Dia katakan, sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia tinggalkan agama syirik berarti ya. Yusuf mengatakan, taraktu, aku meninggalkan. Berarti dia enggak butuh dengan apa? Agama yang tidak ya mengimani Allah. Agama syirik enggak butuh Yusuf alaihissalam. Ya, ini pelajaran jemaah. Tolong antum ya stabilo itu ibaratnya. Aku tahu apa kata-kata yang penting dari ucapan Yusuf ini. Ya, sungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ditinggalkan. Dan itu harus punya prinsip yang harus kita ambil. Kita ittiba mengikuti jejaknya para anbiya, bahwasanya agama selain agama tauhid, agama syirik dan seterusnya ditinggalkan. Taraktu, saya tinggalkan kata beliau. Sedangkan mereka ingkar kepada hari kemudian. Mereka enggak percaya sama hari kiamat, hari pembangkitan, hari akhirat enggak percaya. Wahum bil akhirati hum kafirun, ingkar, enggak percaya, kufur. Apa enggak ada hari kiamat, enggak ada hidup lagi, mati ya mati. Ya, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Ya, enggak percaya sama hari pembangkitan, hari hidup lagi yang sekali cintai setelah kematian. Terus selanjutnya di ayat 38, wattaba'tu millata abai Ibrahim. Siapa yang disebut duluan sama dia? Kakeknya. Ya. Kakeknya. Kak Ibrahim kakek apa namanya? Maksud buyutnya ya apa bahasa kita ya. 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 Karena apa namanya Yusuf ini kan putra daripada
Yakub, sedangkan Yakub adalah anak dari siapa? Ishak. Berarti di atasnya kakek apa bahasanya? Buyut ya bahasa kita ya. Nah, disebut buyutnya. Ya. Dia cerita nih, dia tinggalkan agama syirik dan apa yang dia ikuti? Ini dakwah aja. Mulai ini ngomong tauhid nih. Ya. Seolah-olah dia ingin memperkenalkan kalau ana, agama ana, prinsip ana, akidah ana, nih. Akidah tauhid. No akidah syirik. No berhala, no kuburan, no orang mati, enggak pakai. Ya. Apa yang aku ikuti? Apa agama yang aku anut? Wattaba'tu millata abai, dan aku mengikuti apa? Agama daripada bapak-bapakku, nenek moyangku. Siapa yang disebut pertama buyutnya? Ibrahim, Abul Muwahhidin, bapaknya orang bertauhid. Makanya Yusuf dalam hadis disebut oleh Nabi SAW, Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiyillah, ibnu Nabiyillah, ibnu Khalilillah. Paham maksudnya? Yusuf Nabiullah, Yusuf adalah nabinya Allah. Ibnu Nabiyillah, anak dari Nabi Allah. Siapa? Yakub. Ibnu Nabiyillah, Yakub anak dari Nabi Allah juga. Siapa? Ishak. Ibnu Khalilillah, anak dari kekasih Allah. Ishak anak siapa? Ibrahim. Selain siapa? Ismail. Ya. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi aku ngikuti agama nenek moyangku, ya. Tapi agama nenek moyang di sini agama apa? Kejawen, klenik, enggak. Tauhid, ya. Ibrahim agamanya agama yang hanifan muslima. Ya, Ibrahim itu agamanya hanif, agama yang lurus, muslima, yaitu Islam. Selain Islam hanif enggak? Bengkok, sesat. Selain Islam. Yang hanif cuman agama Islam. Ya. Taib. Antum baca surat Al-Bayyinah itu ya. Ya. Kemudian wa Ishaq, dan juga apa? Ishaq, kakeknya. Kakeknya persis ya. Wa Yaquba. Yaqub siapanya? Abahnya Yusuf. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai', dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Apa kata Yusuf, lanjutkan? Ya, tiadalah patut bagi kami para nabi ya mempersekutukan sesuatu apapun dengan siapa? Allah. Enggak layak bagi nabi itu untuk syirik. Ya. Ya, tidak nabi kita, tidak pula nabi yang lain. Enggak layak mereka untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Enggak pantas mereka untuk menyekutukan Allah. Karena kalau mereka ada yang berani menyekutukan Allah, semua amalnya hancur dan di akhirat rugi. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau berani syirik Muhammad, hancur semua amalanmu, di akhirat kau rugi, termasuk orang rugi. Itu nabi kalau berani syirik. Lah kita bukan nabi, kalau berani syirik gimana jemaah? Allahu akbar. Dulu lantah amalan kita jemaah. Rugi serugi-ruginya kelak di akhirat. Jauhi syirik. Jauhi syirik. Istiqamah dengan tauhid. Tauhid yang akan membentuk pribadi-pribadi yang kokoh, kuat, ya. Tegar insyaallah taala. Kemudian dikatakan bahwasanya apa? Ya. Tidak patut bagi kami para nabi untuk mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah ya dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Nah, sekarang ya masih tauhid jemaah ini yang dinukil oleh siapa tuh? Oleh penulis kitab yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala. Beliau nukil ucapannya siapa? Yusuf kepada dua pemuda yang masuk penjara bersama Yusuf tersebut. Dia lagi ceramahin tauhid ini, ya. Padahal urusannya tadi apa jemaah?
Mimpi. Ini udah panjang ngomongnya, belum juga masuk kepada penafsiran mimpi. Ngomong tentang apa jemaah? Tauhid syirik, tauhid syirik, tauhid syirik. Enggak ngomong politik. Tauhid syirik, tauhid syirik. Ya. Allahu Akbar. Suasana penjara yang luar biasa jemaah ya. Penjara dipakai untuk dakwah apa? Tauhid. Coba antum lihat sekarang dai-dai yang masuk penjara-penjara itu, yang ada ngelucon. Ya enggak, ketawa. Oh. Enggak bikin tobat, keluar jambret lagi, maling lagi, bunuh lagi. Karena enggak bikin taubat, enggak ada penanaman akidah, enggak ada penanaman tauhid yang harus dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Para nabinya diajak apa? Ketawa-ketawa. Kan yang diundang biasanya yang kocak-kocak kah? Allah musta'an. Antum lihat aja tuh. Ya. Kemudian apa kata Yusuf bicara dengan mereka? Ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khair. Arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Nanya Yusuf nih. Hai kedua penghuni penjara, maksudnya dua pemuda itu. Ya. Manakah yang lebih baik? Ini dakwah tauhid enggak nih kira-kira nih? Ya, udah kemana-mana dulu nih. Ya, pembicaraannya mimpi apa? Jawabannya apa? Tauhid dulu nih. Urusan tauhid dulu. Ya, hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih berhak untuk kita minta, berdoa, sembah, ibadahi? Mana yang lebih baik? Ya, menurut kalian? Diajak sharing sama Yusuf alaihissalam. Isi sharingnya tauhid, bukan politik, obrolan warung kopi. Sekali cintai tauhid. Ini di penjara loh padahal. Ya, subhanallah. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Ya, Tuhan atau mana yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Mana yang baik? Untuk disembah, diharapkan, diminta, takut kepadanya, tawakal kepadanya, ada semana? Ya. Karena di zaman Yusuf banyak enggak sesembahan selain Allah, berhala-berhala, patung-patung yang diminta selain daripada Allah, banyak enggak? Banyak jemaah sekali cintai. Ya, manusia hidup dalam kobangan kesyirikan. Ya. Maka Yusuf nanya seperti itu. Ya. Kemudian ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما تعبدون من دونه. Ini dalil kita bahwasanya manusia kebanyakan hari itu hidup di atas kesyirikan. Apa saja yang kalian sembah selain daripada Allah, ya, kecuali Allah, ya, itu hanya tidaklah mereka itu melainkan hanya nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak pernah menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanya atau hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah, ya, selain Dia. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Anda perhatikan jemaah. Subhanallah. Apa kata Yusuf alaihissalam? Bahwasanya ada kata-kata inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum itu melainkan, ya, milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, di potongan ayat 40 itu. Allah, ya, memerintahkan kalian untuk tidak menyembah melainkan dirinya.
Berarti tauhid. Dzalik, yang demikian itu ad-dinul qayyim. Itulah agama yang apa? Agama yang apa? Agama yang lurus. Agama apa berarti yang lurus jemaah? Agama tauhid. Yang dimaksud di sini adalah apa? Dinul qayyim maksudnya adalah agama apa? Tauhid. Itu yang lurus. Ya. Agama yang lurus hanyalah agama tauhid. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti selainnya adalah agama yang menyimpang, agama yang bengkok. Ya. Selain tauhid, ya, adalah bengkok. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwati waqti fillah akramani wa akramakumullah. Allah akhiri dengan mengatakan apa? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini masalah jemaah. Ya Allah, mudah-mudahan kita enggak termasuk di dalam akhir ayat ini. Kebanyakan manusia, kata Allah apa? Tentang agama tauhid, agama yang lurus itu tidak apa kata Allah? La ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak apa? Aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia, yang bilang kebanyakan siapa? Allah. Enggak ngerti, enggak paham. Berarti penyakitnya apa jemaah? Bodoh tentang tauhid. Ini Allah yang bicara jemaah. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Sayang sekali memang. Kebanyakan manusia kata Allah tidak tahu tentang agama yang lurus ini. Tidak ngerti tentang agama yang lurus ini. Agama tauhid. Meskipun cinta ya. Oleh sebab itu antum lihat Al-An'am 161 coba. Ya Allah ya katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah kepada Nabi kita di Al-An'am ayat 101? Qul innani hadani rabbi, potongan ayatnya ya. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Dinan, sering dibaca oleh imam-imam nih. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakan Muhammad, innani hadani rabbi. Bilang sama mereka Muhammad, sesungguhnya aku diberi petunjuk oleh siapa? Rabbku Allah Azza wa Jalla. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Lihat. Apa jalan yang lurus tersebut? Dinan qiyamah. Yaitu agama yang apa? Lurus. Agama apa ini? Tauhid. Agama Islam, agama yang didasarkan atas dasar tauhid. Ini yang lurus. Kalau yang berbau syirik, udah agama enggak beres sudah itu jemaah sekalian. Walaupun dia mengaku Islam, Islamnya enggak beres. Kalau masih suka syirik, kelena-keleni, jimat, dukun dan yang lainnya, ya, Islaman. Jemaah sekalian cintai. Ya. Ya, karena agama yang lurus itu, yang qayyim itu adalah agama yang didasarkan atas dasar tauhid. Islam ini ya tauhid. Cuma sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Millata Ibrahim, ya. Agama yang lurus itu adalah agamanya Ibrahim, agama tauhid, hanifan. Hanif itu artinya lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk apa orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru sudah panjang lebar ngomong tauhid, ceramahin tauhid, dakwahin tauhid di penjara. Baru ke apa? Jawaban pertanyaan. Apa tadi? Minta tafsir mimpi. Setelah ngomong tauhid, baru Yusuf bilang di ayat berapa? Ya, ayat 41-nya, ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Baru setelah ngomong tauhid sekali lagi panjang lebar, ngomong tauhid, ngomong syirik, baru apa jemaah? Baru Yusuf kepada apa yang diminta oleh dua pemuda itu, tafsir mimpi. Apa kata Yusuf? Hai kedua penghuni penjara, maksudnya dua pemuda itu. Adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamr, dia akan dimuliakan. Adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib alias dibunuh, ya, disalib.
lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakan kepadaku. Maksudnya udah kelar tafsirnya ya. Yang satu akan dimuliakan, yang satu akan apa? Dibunuh. Ya. Dan Yusuf nanti dalam sejarahnya untuk baca ayatnya ya, di surah Yusuf itu kisahnya. Yusuf pesen sama nanti itu salah satu yang akan dimuliakan itu. Nanti kalau lagi servis tuanmu, tuan raja, ngomong-ngomong lah tentang aneh gitu loh. Paham maksudnya? Kasih tahu kalau di penjara itu saya punya teman begini-begini baik orangnya ini. Ngomonglah sama Tuhan. Tapi itulah manusia jemaah. Lupa. Padahal yang berjasa menafsirkan mimpi itu buat mereka sebuah, siapa tuh? Yusuf. Udah pesan baik-baik Yusuf, ingat ya, ojo lali ya Mas ya. Ternyata apa? Lali juga. Udah terlalu enak dia hidup mungkin lupa sama kawan. Banyak enggak tipe manusia kayak gitu jemaah? Lagi susah, berjuang bareng, pahit manis, pahitnya tuh merasa bareng, maksudnya ngerasain bareng. Tapi pas dia salah satunya lagi enak, lupa sama apa? Yang lagi pahit. Lupa dia ngasih tahu tentang siapa? Yusuf dalam penjara, udah nikmatin sendiri hidupnya. Allah musta'an. Pelajaran berharga jemaah. Kalau kita dulu punya teman seperjuangan, tertatih-tatih, ya, kita papa sama dia. Nanti kalau antum sudah jadi orang gimana gitu ya, jangan lupa teman. Jemaah sekalian cinta. Itu pelajaran yang berharga yang harus kita ambil dari ayat tersebut. Intinya jemaah, Yusuf sibuk dulu ceramahin apa? Tauhid, baru dia kepada tafsir mimpi. Adzan dulu silahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit jemaah. Sedikit faidah dari kata-kata ya sahibai sijni tadi. Ya, dalam Yusuf ayat 39, Yusuf mengatakan ya sahibai sijin. Ya, disandarkannya kata sahib kepada sijen. Sahib disandarkan kepada sijen. Sijen artinya apa? Penjara. Sahib ya orang yang berada di dalam penjara. Kalau dibahasakan sahibus sijni, kalau sahibai kan dua orang. Kalau satu orang ya sahibus sijni, maksudnya tawanan ya. Sahibus sijni ya satu orang tawanan, sahibai sijin dua orang tawanan. Ketika kata-kata sahib disandarkan kepada sijen, itu menunjukkan apa? Berada dalam penjaranya enggak sebentar jemaah. Ini ujian bagi Yusuf alaihissalam dan teman-temannya itu yang ada di dalam penjara. Ya. Sama kalau dikatakan ashabun nar, sahib-sahibnya neraka, berarti sebentar di neraka. Sebentar apa lama biasanya? Nah, kata para ulama, ketika sahib di ayat ini disandarkan kepada, idhafahkan kepada sijen, penjara, menunjukkan tidak sedikit, maksudnya enggak sebentar, enggak cuma setahun 2 tahun di dalam apa? Penjara. Makanya nanti di ayat 42 dari surah Yusuf dikata falabitha fi sijni bid'a sinin. Ya, beberapa tahun, berarti enggak setahun 2 tahun. Yang sekali cintai. Lama Yusuf itu di penjara jemaah. Nabi loh jemaah. Nabi yang pernah merasakan penjara, ya Yusuf alaihissalam. Ya. Dengan sebab yang antum sering tahu insyaallah, yang sering dengar kisahnya. Ya. Baik. Kemudian jemaah yang saya cintai oleh Allah Azza wa Jalla, fal mu'min ya'budu ilahan wahida. Maka seorang mukmin sejati dia hanya menyembah satu ilah, satu sesembahan saja. Yaitu siapa? Allah. Arafa ma yurdihi. Dia tahu, seorang mukmin sejati, dia tahu apa yang bisa membuat Allah ridha. Dan tidak ada yang paling membuat Allah ridha nomor 1 kecuali kita mentauhidkannya. Karena Allah akan sangat cemburu. Jangankan apa jemaah? Jangankan syirik sama Allah, enggak mentauhidkan Allah. Orang melakukan maksiat, dosa, apalagi dosa besar saja, Allah cemburu enggak jemaah? Innallaha yaghar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghiratullah an tu'ta maharimuh. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu sesungguhnya Allah itu cemburu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cemburunya Allah
kalau yang diharam-haramin sama Allah dilabrak sama hamba. Cemburu itu Allah. Orang kalau cemburu itu seneng apa marah jemaah ya? Antum kalau lagi cemburu nih, marah apa seneng tuh? Ya, cemburu itu bukan alamatul ridha, tapi alamatul ghadab. Jangan bikin Allah cemburu. Ya, itu kita ada orang melakukan hal-hal yang Allah haramkan, itu Allah cemburu. Lalu bagaimana kalau yang dilakukan orang itu adalah apa? Syirik, lawanan tauhid. Mengerikan jemaah sekalian cintai, enggak main-main. Penjaranya enggak main-main tuh, penjaranya api jahanam tuh. Waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah. Jadi seorang mukmin sejati yang bertauhid, dia tahu apa yang membuat Allah ridha. Wa ma yuskhituh, apa yang membuat Allah murka. Yang paling bikin Allah ridha tauhid. Yang paling Allah bikin murka, ya maksud yang paling Allah bikin Allah murka adalah apa? Syirik, jemaah sekalian cintai. Baru nanti yang lain-lain dosa-dosa besar. Ini otaknya ini. Ya. Yang bikin Allah paling ridha, paling senang dari hamba tauhid. Yang paling bikin Allah murka dari seorang hamba yaitu apa? Dia terjerumus dalam syirik, dia melakukan syirik padahal dia tahu itu syirik. Waliyadzubillah, yang sekali cintai. Fawaqafa 'inda ma yurdih. Ya. Maka seorang hamba, seorang mukmin sejati itu dia berdiri hanya di apa? Pada apa yang Allah ridhoi. Dia enggak mau berdiri, enggak mau duduk, enggak mau nongkrong kecuali di tempat yang Allah ridhoi. Maksudnya dia tidak berdiri, ya, dia tidak letakkan dirinya di tempat-tempat yang Allah murkai, di tempat-tempat haram, di tempat-tempat dosa, tempat-tempat maksiat. Ya, dia enggak ridho untuk duduk di situ, nimbrung-nimbrung di situ. Ya, sekali cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dia berdiri, fawaqafa 'inda ma yurdih. Ya. Dia berdiri, berhenti, berdiri, ya, di mana ya tempat tersebut adalah merupakan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang harus kita kejar jemaah. Kejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Musa alaihissalam kejar keridhaan Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku buru-buru kepadamu ya Allah agar aku mendapatkan keridhaan dari dirimu. Litarda, agar kau ridha sama aku. Enggak sabar Musa ingin mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Apa yang tadinya 30 hari, 30 malam ternyata 10 ya, malam atau 10 hari sebelumnya Musa sudah datang duluan ke lembah suci tersebut. Jemaah sekalian cintai. Akhirnya jadi berapa? 40 malam. Ya. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Asalnya 30. Tapi Musa enggak sabar, ingin segera mendapatkan keridhaan Allah. 10 hari sebelumnya dia udah jalan, meninggalkan kaumnya. Meninggalkan 70 orang itu. Dia duluan. Ya, mereka menyusul. Musa duluan 10 hari sebelumnya. Ya, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa? Apa yang membuat kau buru-buru meninggalkan kaummu wahai Musa? Ya. Ya, qalahum ya ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Mereka apa? Ngikutin ana ya Allah. Mereka menyusul saya ya Allah. Dan aku buru-buru datang kepadamu ya, agar litarda, agar engkau ridha kepada aku. Berarti yang dia cari segera adalah apa? Keridhaan Allah. Maka kita juga jemaah dalam tindak tanduk kita berusaha agar tindak tanduk kita, ucapan kita, perbuatan kita semuanya yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendatangkan apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum salaf kita dahulu hidupnya yaitu jemaah. Yang ada di benak mereka adalah mengejar ridha Allah. Moto terhebat mereka, moto terbaik mereka, kaum salaf kita terdahulu mengejar keridhaan Allah. Sehingga untuk mendapatkan keridhaan Allah itu mereka mengorbankan harta bendanya, bahkan juga apa? Nyawa demi mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Coba kita lirik misalnya kisahnya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, sahabat yang aslinya orang Arab, cuman karena dia jadi tawanan di Romawi, ya tawanannya orang Romawi dulu, akhirnya dijuluki apa? Ar-Rumi, padahal aslinya orang Arab, ya. Memang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah berfirman di Al-Baqarah 207, ya, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Ini saya akhiri dengannya mungkin sebelum nanti kita masuk ke ya buah manis yang ketiga dari tauhid insyaallah taala. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Dan di antara manusia, berarti enggak semua, ya, sebagian dari manusia ada yang man yashri nafsahu, yang dia apa jemaah? Yashri, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yashri ay ba'a. Tafsirnya yashri adalah apa? Ba'a, dia jual dirinya. Ba'a nafsahu, yashri nafsahu, yabi'u nafsahu. Dia lelang dirinya, dia jual dirinya jemaah. Ya, berarti diri ini, jiwa ini, nyawa ini dibandingkan keridhaan Allah nggak ada harganya jemaah. Keridhaan Allah itu lebih berharga, lebih mahal dibandingkan jasad ini, jiwa ini, diri ini. Jemaah sekalian cintai. Ya, sekiranya jiwa ini mahal jemaah sekalian cintai, niscaya mungkin mereka nggak akan ridha untuk mengorbankan nyawa demi keridhaan Allah Azza wa Jalla. Tapi karena keridhaan Allah lebih berharga, lebih mahal hatta dibandingkan jiwa ini, maka jiwa ini mereka lelang, mereka jual. Ya, sekali cintai. Di antara manusia ada yang mereka itu menjual jiwa mereka, diri mereka, ibtigha'a mardatillah, karena mencari apa jemaah? Keridhaan Allah Azza wa Jalla. Adakah kita di ayat ini? Adakah kita masuk di ayat ini jemaah? Mencari keridhaan Allah hatta kadang kita berkorban dengan harta dan bahkan kadang jiwa. Bisakah kita seperti mereka jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala? Di antaranya yang terkenal sebagian ulama tafsir seperti Ikrimah, setahu ana, mengatakan bahwa ayat ini turun tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika beliau ingin nyusul, maksudnya mau hijrah ke Madinah, jemaah sekalian cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, dengan membawa hartanya dicegat oleh orang musyrikin Quraisy. Dicegat oleh orang-orang kafir. Ya, dengan dikatakan, ya, bahwasanya ataitana su'lukan, Suhaib ibn Sinan, dulu kau datang kepada kami dalam keadaan apa? Su'luk. Maksudnya apa? Enggak punya apa-apa, kere, miskin tuh su'luk. Kau enggak punya apa-apa, ya. Ya. Kemudian apa? Kau datang tadinya apa? Su'luk fakithura maluk. Setelah kau berbisnis, bermuamalah, berinteraksi dengan kami, akhirnya sekarang hartamu jadi banyak. Setelah hartamu banyak, ojok-ojok kau susul Muhammad dengan jiwamu, dengan dirimu dan hartamu, enggak bisa. Dikasih pilihan, imma ente pergi nyusul Muhammad dengan jasadmu saja, hartamu tinggalkan semua. Paham? Ini dituntut berkorban enggak jemaah? Menjual semuanya enggak? Demi keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang enggak mikir keridhaan Allah, waduh harta sebanyak ini, mana empot-empot nyarinya. Hanya karena apa? Ngikutin Muhammad, nyusul Muhammad yang tempatnya jauh sono. Ini semua harta harus saya korbankan. Wes lah, balik lagi, begitu? Enggak. Kata mereka, kata Suhaib Ar-Rumi, kiranya kalau aku tinggalkan semua harta ini, kiranya kau melepaskan aku, membiarkan aku nyusul Muhammad. Naam. Mereka mengatakan, ya, kalau kau mau pergi nyusul Muhammad, tinggalkan semua yang kau bawa. Allah musta'an, hijrah tanpa membawa apa-apa, hanya pakai nempel di badan, nggak punya bekal apa, tinggalin semua, berkorban jemaah. Bisa-bisa mati itu di jalan jemaah. Ya, maka dengan sebab kejadian ini sampai kabar ini kepada Nabi SAW.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan riwayatnya dinilai sahih, ya thiqat, rijalnya thiqat oleh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah taala, bahwasanya Rasul katakan ketika beliau dapat kabar tentang Suhaib Ar-Rumi yang dicegat dalam perjalanan hijrah dan disuruh tinggalkan semua hartanya, nggak ada yang dibawa kecuali dirinya, bawa diri ke Madinah itu. Apa kata Nabi SAW? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Telah dapat laba, untung Suhaib, telah untung Suhaib. Karena dia menjualnya ke siapa jemaah? Ke Allah. Menjual dirinya, hartanya, mengorbankan dirinya dan hartanya kepada siapa? Kan bahasanya man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dia jual dirinya, jangankan harta, dirinya pun dia jual demi mengejar keridhaan Allah. Berarti dia menjual, yang beli siapa? Allah. Ya. Allah yang beli. Allah belinya pakai apa jemaah? Allah belinya pakai At-Taubah 111. Ya. Orang mukmin menjual, ya, hartanya, jiwanya dia jual, Allah beli pakai yang lebih mahal dari semuanya. Allah beli dengan yang mahal, dengan perbendaraan dan harta Allah termahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang Allah itu mahal dan barang Allah itu adalah surga. Jadi Allah belinya pakai apa jemaah? Surga. Enggak pakai rupiah, wala dinar, wala dirham, wala dolar. La. Allah belinya pakai surga jemaah. Apa kata Allah di potongan At-Taubah 111? Apa? Ya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman apa mereka? Jiwa mereka, bahkan nyawa mereka Allah beli, dan juga harta mereka. Dengan apa jemaah? Bahwasanya bagi mereka nanti adalah surga. Berarti Allah belinya pakai surga. Adakah orang yang mau berjuang untuk itu? Adakah orang yang mau berkorban dengan harta dan bahkan nyawanya demi meraih surga itu? Barang Allah yang mahal itu, yang a'adatu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, saking indahnya. Adakah yang mau hal min musyammirin? Apakah ada orang yang mau menyingsingkan lengan bajunya untuk meraih surga itu? Ya. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau menurut Imam Qatadah ayat tadi, ya, Al-Baqarah 207, di antara, ya, manusia ada yang menjual dirinya demi meraih keridhaan Allah, dan Allah Maha Rauf, lembut, santun, lembut bil ibad, terhadap hamba-hamba. Ya, sebagian ulama seperti Imam Qatadah mengatakan ayat ini turun tentang orang-orang Muhajirin dan Ansar yang telah mengorbankan semuanya demi mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi orang mukmin sejati dia berdiri di atas di sisi apa yang Allah ridhoi. Dia enggak mau berdiri di tempat-tempat yang Allah benci dan murkai. Wastaraha qalbu, dengan demikian hatinya istirahat, rehat. Orang kalau bertauhid hatinya apa jemaah? Rehat, tenang, tentram, enggak rancu, enggak ragu-ragu, enggak bimbang-bimbang. Ya, pokoknya jelas, ya, hatinya, ya, istirahat, rehat, enggak rancu. Wal musyrik ya'budu alihatan adidah. Adapun orang musyrik dia sembah tuhan-tuhan yang banyak. Hada ya'khuduhu ilal yamin, ini nyeret dia ke kanan, wa akhar ilal yasar, ini ke kiri, wa huwa bainahum musyattitun, ya, la qarara lahu, dan dia di antara mereka dalam keadaan bimbang, terombang-ambing, enggak istiqomah, enggak tegar di atas satu kondisi, dan tidak punya prinsip. Jemaah sekali cintai, pokoknya enggak jelas. Pokoknya orang kalau syirik gitu udah enggak jelas hidupnya, jemaah sekali cintai. Enggak punya tujuan, nggak punya pijakan, ya, nggak ada ketegasan, hidupnya itu rancu,
Ini sekali cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua jemaah agar kita bisa tetap istiqamah di atas tauhid ini sampai kita mati, sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Buah manis yang ketiga nanti kita akan ambil di pertemuan yang akan datang. At-tauhid masdarun li amnin nas. Mau aman, tauhid. Mau tentram, tauhid. Mau gemah ripah, loh jenawe, tentram kromo, apa bahasanya? Tauhid kuncinya. Itu nanti kita bahas insyaallah taala. Mau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tauhid kuncinya. Ya. Tapi kalau orang ngikutin hawa nafsu ini enggak nyambung ini. Enggak nyambung, ketutup. Dalil enggak masuk. Ya. Ini sekali cintai kepada Allah taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Kita salat subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.